dan kita lihat untuk hasilnya. Oke, selamat pagi Daya. Untuk hari ini mau berbagi info ya. Di sini ada unit R25, dimana nih motor kemarin itu mati mendadak ya kan, dan juga si soketnya dia itu terbakar. Ini yang kemarin soketnya terbakar, soket kiprok ya, soket regulator ini terbakar. Dan lalu ini sudah saya sambung ya, kita ganti kabel baru ya kan, tak solder dan lalu tak kasih ini selang bakar ya, kita selang bakar. Dan ternyata di sini masih muncul, masih tidak bisa 14 ya untuk pengisian ya, tidak bisa 14. Ini coba saya pakai kiprok baru, dan untuk kabel ini tak pegangin kayak gini tadi sudah tidak panas lagi ya, berarti sambungan sudah kuat sempurna ya kan. Dan tak coba ini pakai regulator yang baru pun angkanya tidak bisa naik 14. Dan ini untuk regulator yang lama, dia itu sudah saya bersihkan tuh, ujungnya terlihat yang terbakar kemarin ya. Nah, ketika kalau pakai regulator lama dia itu tidak bisa 14, dan pakai regulator baru pun juga tidak bisa 14. Coba. Dan di sini nanti aku coba bongkar untuk bagian sepul ya. Bagian sepul nanti coba bongkar. Nanti lihat emang ada problem di situ apa enggak ya. Kalau tadi tak cek untuk pengisian ini, yang biasanya itu yang kemarin udah pernah nemuin jalur yang positif ini, dia itu kalau di regulator bisa sampai 14. Tapi dicek sama ke aki di sini tidak bisa, ternyata kabelnya yang kurang sempurna. Akhirnya kemarin tak kasih kabel lagi, tak kasih fuse, bisa normal ya. Dan ini mau tak bongkar dulu untuk bagian sepul. Nah, ini kita buka dulu, lihat kondisi si sepul ya, karena ya dulu pernah ada hal semacam ini, itu memang si sepulnya terbakar ya, ataupun gosong ya. Nah, dia pengisian enggak sampai 14, akhirnya si aki itu drop. Normalnya itu ketika motor jalan itu pengisian di angka 14. Kalau tidak sampai 14, misalkan dia 12, ya, itu berarti pengisian bermasalah. Ataupun sebaliknya, kalau pengisian lebih dari 15, 14 lebih sampai 15, berarti pengisiannya berlebih ya. Itu pun juga resiko. Nah, ini ya. Ini ada nok kecil di sini. Dia ketika buka agak susah, kita pukul pakai palu karet ya. Ujung sini. Oke, pelan-pelan ya deh. Ya, untuk teman-teman ya, di sini kita perhatikan pin ini jangan sampai hilang. Kita langsung masukkan lagi aja seperti ini. Ini adalah gigi penghubung antara dinamo starter ke poros sengkol. Nah, ini ya, ini perlu kita perbincangkan bentar ya. Ini
Di sini ada kotoran yang menumpuk kayak gini ya. Ini kotoran ya. Kita tes ya. Dan seputaran ini pun juga harus dibersihkan. Ya kan? Karena ketika ini kotor, ada kotoran, dia itu si sepul dia tidak bisa bekerja sempurna juga ya. Pengisian dia terhambat. Nah, di sini ternyata endingnya emang terbakar nih sepulnya. Nah, di sini nih gosong ya kan, gosong 1 2 3 4 ya kan. Ini coba tak buka dulu ya biar lebih terlihat di dalamnya ya. Nah, untuk langkah awal ini si packing ya, si perpak ini kita buka hati-hati ya, jangan sampai rusak ya, nanti bisa dipakai lagi soalnya. Nah, sedikit ditarik ke belakang dan juga sedikit diangkat ke atas ya, karena ini si packing ini dia itu dari besi ya. Jadi teman-teman untuk seputaran perpak ini usahakan jangan sampai tertekuk ya, nanti bisa dipakai lagi. Ini cukup nanti kita bersihkan ya, nanti kita bersihkan terus dipasang lagi, itu masih bisa dipakai. Kasihan juga lah yang punya motor kalau sedikit-sedikit ganti kan ya, nanti tambah biaya ya kan. Nah seperti ini deh untuk membuka ya, ini ditaruh di bawah seperti ini pakai alas, kasih kain ya biar tidak lecet ya, nah, kayak gini. Karena langkah sesimpel ini, maksudnya langkah yang kecil ini harus kita perhatikan agar tidak terjadi kecelakaan kerja ya. Kita coba lepas. Nanti seperti ini ya. Nah, ini tidak bisa terbalik ya, ini dapatin kayak gini ya. Nah, seperti ini untuk si pulser dan untuk si spoolnya. Nah ini terbakar ya, ini terbakar ya, nanti kita ganti dengan yang baru ya kan. Ini dikasih terbakar. Jadi gini dah untuk seputaran ini ya, di video kali ini emang sengaja mungkin saya tidak mensepilkan untuk apa itu tegangan ini ya, apa itu tahanan ini ya, tahannya yang ada di soket ini tidak saya sepilkan ya, karena gini untuk si motor ini. Nah untuk si motor R25 ini bagi aku cukup mudah untuk membuka si blok magnet ya. Kita cukup lepas soketnya, tarik kabelnya, lalu kita lepas si blok magnet ini. Jadi terkadang kita kalau ukurnya pakai ini, kalau kita ukur pakai ini ya, terkadang itu samar. Jadi langsung saya sepil untuk langsung dibongkar saja ya, biar tidak ragu-ragu ya. Terkadang ada pengalaman ya, ini dicek di bagian sini terlihat normal ya kan, tapi pengisian masih tidak naik gitu kan, seolah-olah itu si spoolnya tidak bermasalah ya, seolah-olah spoolnya sehat, karena di sini tegangannya mungkin masih di batas normal ya. Nah itulah terjadilah pada para mekanik itu nanti akan kesusahan di kemudiannya ya. Selanjutnya itu nanti kan bikin pusing lagi, karena untuk melepas ini itu cukup mudah. Langkah yang saya ambil itu seperti ini, lebih baik langsung saya bongkar ya kan, bongkar, lihat, cek spoolnya. Kalau emang dilihat dari fisiknya seperti ini, dia itu terlihat gosong, sudah positif, itu masalah ya, akar masalahnya ada di sini. Terkecuali kalau kita buka ini si spool dan kondisinya di sini masih bagus, nah itu nanti kita cari solusi yang lain di mana akar masalahnya ya, kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman itu ada yang pernah terjadi seperti itu, banyak yang
yang sharing kan, sharing sama saya juga. Dan saya juga dulu pernah punya pengalaman seperti itu. Ketika dicek untuk di tahanan ini, dia itu mencapai batas normal. Akan tetapi di sini ternyata gosong. Nah, ini adalah salah satu langkah untuk memudahkan kita mencari akar masalah untuk seputar pengisian ya. Kalau kayak ini nanti kita ganti dengan yang baru. Dan ini tak saranin untuk seputar spool ya. Karena ini motornya itu ya motor mahal. Alangkah baiknya ini pakai yang ori aja ya. Nah, oke ya teman-teman, dan ini hasilnya si regulator yang lama tak pasang lagi. Tadi yang spoolnya yang baru udah tak pasang ya. Ini kita nyalakan motor dan lihat untuk pengisian. Ya, untuk positif ke aki, yang negatif ke positif, yang aki negatif ya. Untuk si multinya ya. Oke ya teman-teman, di situ ketika kita gas jangan sampai terlalu tinggi ya, cukup kira-kira 6000 rpm lah. Dan di sini sudah mencapai 14. Nanti kita sudah menemukan ya tadi yang bermasalah emang dari spoolnya yang terbakar. Nih kita coba nyalakan lagi. Jadi untuk pengisian dia 14, ya, jangan sampai 15 ataupun 15 lebih ya. Dan juga kalau pengisian yang berkurang dia tidak bisa sampai 14 ataupun 13 ya. Ketika putaran langsam, ini ketika putaran langsam dia sudah mencapai 14. Oke, sekelas info seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih.